Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra. Saya akan menjelaskan terkait standar proses yang ada di sekolah saya, yaitu SLB PKLK Negeri Bondebonde. Di SLB PKLK Negeri Bondebonde terdapat kekuatan pada standar prosesnya, yaitu yang pertama, guru telah menyusun perencanaan pembelajaran seperti ATP, modul ajar, dan RPP. Yang kedua yaitu pembelajaran dilakukan secara interaktif, praktik langsung, dan berbasis pengalaman konkret sesuai dengan karakteristik siswa SLB. Yang ketiga yaitu pendekatan multi-level teaching atau multidisabilitas sudah diterapkan. Gurunya menyesuaikan metode dengan kemampuan siswa. Yang keempat yaitu penilaian pembelajaran sudah menggunakan observasi, portofolio, dan unjuk kerja. Pembelajaran vokasional aktif dilakukan sebagai penguatan kemandirian. Yang kedua yaitu kelemahannya. Kelemahan dari standar proses di sekolah kami yaitu diferensiasi pembelajaran belum sepenuhnya optimal karena rasio guru dan siswa tidak ideal dan belum sepenuhnya berorientasi pada asesmen awal. Yang kedua yaitu media pembelajaran adaptif masih minim sehingga perkembangannya pada pembelajaran kurang bervariasi. Yang ketiga yaitu dokumentasi penilaian autentik individu kurang konsisten. Dan yang keempat yaitu guru masih kesulitan mengelola perilaku untuk siswa dengan gangguan emosional atau autis. Yang kelima yaitu beberapa kelas belum dilengkapi fasilitas sensori yang sesuai dengan kebutuhan tertentu. Contohnya untuk ketunaan autis, tunagrahita, sedang, baik pun berat. Yang keenam yaitu manajemen perilaku belum optimal pada siswa dengan hambatan perilaku dan hambatan emosional. Dan terakhir yaitu rasio guru dan siswa tidak ideal, menyulitkan individualisasi pada proses pembelajaran. Adapun peluangnya yaitu pelatihan guru terkait pembelajaran berdiferensiasi, PPI, asesmen, serta modifikasi pembelajaran dan manajemen sudah dilaksanakan. Adapun peluang dari standar proses di sekolah kami yaitu pelatihan guru terkait pembelajaran berdiferensiasi, PPI, serta asesmen, modifikasi metode, dan manajemen perilaku semakin banyak tersedia. Yang kedua yaitu kehadiran platform digital memungkinkan penggunaan aplikasi komunikasi argumentatif, video modeling, dan media visual interaktif. Yang ketiga yaitu kesempatan melakukan kerjasama dengan SLB lain untuk berbagi praktik baik pembelajaran agar perangkat ajar kita sama. Adapun bantuan pemerintah untuk sarana prasarana seperti alat sensori, alat praktik vokasional, dan perangkat komunikasi alternatif. Dan yang terakhir yaitu adanya peluang pendampingan dari psikolog, terapis, dan atau profesional lain melalui kemitraan. Adapun ancamannya yaitu beragamannya hambatan siswa membuat guru mengalami tekanan dalam memenuhi kebutuhan semua siswa secara bersamaan. Yang kedua itu minimnya alat pembelajaran khusus menyebabkan proses belajar tidak selalu atau tidak sesuai dengan standar ideal. Yang ketiga yaitu keterbatasan dalam dana operasional dapat menghambat pengembangan media dan metode pembelajaran lainnya. Yang keempat yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan khusus dapat mempengaruhi dukungan eksternal. Adapun strategi peluang untuk standar proses yaitu yang pertama mengembangkan pembelajaran fleksibel berbasis proyek atau project based learning untuk memperkuat pembelajaran vokasional. Yang kedua melakukan inovasi metode pembelajaran adaptif dengan memanfaatkan pelatihan guru. Dan yang keempat yaitu membangun kelas ramah sensori dengan kolaborasi komunitas atau sponsor.
Selain itu, kita juga dapat mengembangkan atau mengoptimalkan pendekatan multi-level teaching untuk mengatasi peningkatan kompleksitas kebutuhan siswa, mengadakan pelatihan asesmen diagnostik dan diferensiasi bagi seluruh guru, dan mengembangkan pusat media adaptif sekolah untuk mengatasi kekurangan media pembelajaran. Dan yang ketiga itu melaksanakan penelitian tindakan atau PTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan solusi kendala proses. Dan terakhir yaitu mengurangi beban guru melalui Selain itu, kita dapat mengembangkan rutinitas kelas dan struktur visual untuk menjaga kualitas evaluasi belajar. Yang terakhir, kita dapat mengajukan proposal bantuan sarana pembelajaran ke pemerintah atau CSR untuk mengatasi minimnya media adaptif. Itulah tadi pemaparan saya terkait standar proses yang ada di sekolah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sam Sumarlan dari SMK Negeri 3 Raja Ampat. SMK Negeri 3 Raja Ampat terletak di wilayah terluar Kepulauan Kabupaten Raja Ampat, tepatnya di Kampung Dabatan, Distrik Misol Selatan. Oke, untuk standar penilaian SMK Negeri 3, kita masih memakai kurikulum Merdeka. Penilaian pada kurikulum Merdeka itu berfokus pada asesmen yang bersifat holistik, mencakup asesmen formatif, dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa-siswi dan guru guna memperbaiki proses belajar mengajar. Contohnya kuis-kuis, tes kecil, ataupun observasi. Yang kedua adalah asesmen sumatif, dilakukan pada akhir pembelajaran atau akhir semester. Biasanya kita melakukan ujian tengah semester, ujian akhir semester, terus ada proyek-proyek portofolio. Yang ketiga adalah penilaian otentik atau penilaian kinerja. Biasanya ini di praktikum, apakah itu dalam bentuk proyek ataupun dalam bentuk penugasan. Kriteria penilaian ada rentang skornya 91 sampai 100, itu kategori sangat baik. Itu dia mampu memahami dan menguasai materi atau kompetensi dengan sangat baik. 81 sampai 90 baik, memahami dan menguasai materi. 71 sampai 80 cukup, pemahaman dan penguasaan materi atau kompetensi dianggap cukup. 0 sampai 70 perlu bimbingan, membutuhkan bimbingan khusus atau intervensi langsung. Batas nilai ini bergantung pada nilai KKM yang ditetapkan oleh teman-teman guru. Biasanya mata pelajarannya itu pelajaran umum, KKM-nya itu 75. Untuk mapel kejuruan, KKM-nya 70. Demikian untuk standar penilaian di SMK Negeri 3 Raja Ampat. Perkenalkan, nama saya Vina Alfianta dari SMK 1 Tarakan. Baik, langsung saja saya memaparkan salah satu dari 8 standar pendidikan, yaitu standar pengelolaan di SMK Negeri 1 Tarakan. SMK 1 Tarakan memiliki beberapa jurusan, yaitu yang pertama akuntansi, perkantoran, pemasaran, perhotelan, pariwisata, jasa boga, dan tata busana. Poin selanjutnya yaitu analisis SWOT standar. Standar pengelolaan SMK 1 Tarakan. Yang pertama yaitu kelebihan dari standar pengelolaan di SMK Negeri 1 Tarakan. Yang pertama yaitu fasilitas laboratorium dan workshop yang lengkap mendukung praktik kejuruan. Yang kedua, tenaga pengajar berkompeten dengan sertifikasi keahlian sesuai bidang. Yang ketiga, kerjasama aktif dengan industri lokal untuk magang siswa. Yang keempat, reputasi sekolah yang sudah dikenal baik di wilayah Tarakan dan sekitarnya.
Poin selanjutnya yaitu kelemahan dari standar pengelolaan di SMK Negeri 1 Tarakan, yaitu yang pertama, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen administrasi sekolah. Yang kedua, terbatasnya anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana terbaru. Yang ketiga, sistem monitoring dan evaluasi kinerja guru dan siswa belum optimal. Yang selanjutnya yaitu kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik terkait inovasi pembelajaran. Poin selanjutnya yaitu peluang standar pengelolaan di SMK Negeri 1 Tarakan. Yang pertama yaitu dukungan pemerintah daerah dalam program pengembangan pendidikan vokasi tahun 2025 sampai 2026. Yang kedua, tren digitalisasi pendidikan yang membuka peluang integrasi teknologi pembelajaran. Selanjutnya, kebutuhan industri lokal yang terus meningkat akan tenaga kerja terampil dari SMK 1 Tarakan. Poin selanjutnya yaitu potensi kemitraan dengan perusahaan teknologi dan pelatihan online untuk peningkatan kompetensi. Poin yang selanjutnya yaitu ancaman dari standar pengelolaan di SMK Negeri 1 Tarakan, yaitu persaingan dengan SMK lain di wilayah Kalimantan Utara yang juga meningkatkan kualitas siswa kualitas siswa. Yang kedua, perubahan cepat kebutuhan industri yang menuntut adaptasi kurikulum dan keterampilan baru. Yang ketiga, resiko penurunan minat siswa terhadap jurusan kejuruan tertentu akibat persepsi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ketidakpastian pendanaan akibat perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Poin selanjutnya yaitu dampak kelemahan dan ancaman dari standar pengelolaan di SMK Negeri 1 Tarakan. Yang pertama, potensi menurunnya kualitas lulusan jika tidak ada inovasi pengelolaan. Yang kedua, risiko kehilangan kepercayaan mitra industri dan calon siswa baru. Selanjutnya, kesulitan dalam mempertahankan akreditasi dan standar nasional pendidikan vokasi. Selanjutnya yaitu studi kasus informasi digital di SMK Negeri 1 Tarakan. Untuk SMK Negeri 1 Tarakan pada tahun 2024 penerapan aplikasi manajemen akademik meningkatkan efisiensi 30%. Kedua, pelatihan guru IT menghasilkan peningkatan metode pembelajaran interaktif. Yang terakhir yaitu kerjasama dengan perusahaan lokal membuka 50 lebih peluang magang baru bagi siswa. Baik, itulah tadi penjelasan dari kami tentang standar pengelolaan di SMK Negeri 1 Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi SPD, guru SMK Negeri 1 Wakatobi, mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Negeri Makassar. SMK 1 Wakatobi adalah salah satu SMK negeri yang ada di Kabupaten Wakatobi yang beralamat di Jalan Menawar Rawaha, nomor 68, Dusun 3, Desa Wapiapia, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dari 8 standar pendidikan nasional, yaitu standar sarana dan prasarana dengan analisis SWOT di SMK Negeri 1 Wakatobi. Analisis SWOT sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Wakatobi. A. Strength atau kekuatan. 1. Fasilitas ruangan belajar dan praktik telah memenuhi rasio ideal siswa. 2. Memiliki laboratorium dan bengkel sesuai kompetensi keahlian. 3.
akreditasi sekolah A menunjukkan pengelolaan sarana yang baik. 4. Dukungan dana BOS dan DAK yang cukup stabil setiap tahun. Dan yang kelima, tenaga pengelolaan sarana yang berpengalaman dan memiliki sistem inventaris yang baik. B. Weakness atau kelemahan. 1. Beberapa alat praktik sudah usang dan butuh modernisasi. 2. Perpustakaan belum berbasis digital. 3. Fasilitas sanitasi dan ruang olahraga masih terbatas. Dan yang keempat, perawatan rutin terkadang terkendala anggaran. Dan yang kelima, akses internet belum merata di seluruh area sekolah. Poin C, opportunis. Peluang. Potensi kerjasama dengan industri lokal dan nasional, dalam hal ini Teaching Factory. 2. Program pemerintah pusat untuk revitalisasi SMK. Yang ketiga, dukungan DAK, bidang kejuruan dan hibah CSR dari dunia usaha. Keempat, kemajuan teknologi memungkinkan penerapan sistem manajemen aset berbasis digital. Dan yang terakhir, peran alumni yang siap membantu pengembangan sarana dan praktik. D. Riak atau ancaman. 1. Persaingan antar SMK dengan fasilitas lebih modern. 2. Keterbatasan lahan untuk ekspansi bangunan baru. 3. Rasio kerusakan alat akibat intensitas praktik yang tinggi. 4. Keterlambatan pencairan dana BOS atau DAK. Dan yang terakhir, perubahan kebijakan pendidikan yang cepat menuntut adaptasi fasilitas yang baru. Ini saja mungkin bisa saya sampaikan, dan untuk lebih jelasnya kita bisa melihat video terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di SMK 1 Wakatobi. Ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.